Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Satria dari Dava Auto Detailing. Kali ini yang ingin kita bahas itu eh, tentang istilah-istilah ya. Istilah-istilah yang suka dipakai dalam dunia auto detailing. Ya. Kenapa itu yang mau kita bahas? Karena eh, apa? Semoga bisa membantu ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum tahu ya, ketika mau mendetail membawa mobilnya untuk detailing ke tempat-tempat auto detailing, biasanya itu kan dikasih paket tuh, paket-paket yang berisi cakupan dari paket tersebut apa aja. Nah, di situ kadang kan ada istilah-istilah yang mungkin kalian belum tahu. Atau mungkin kalian baca di forum atau ketemu sama datang ke tempat detailing, ngobrol sama detailernya dan belum tahu tentang istilah-istilah yang sering dilemparin ya, sering diucapin ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang itu. Jadi apa sih artinya dari masing-masing istilah ya. Nah, oh ya, dan juga sebelum bikin video ini kita sebelumnya juga sempat browsing ya, sempat cari di YouTube video-video kayak gini udah ada belum sih? Dan mungkin ada beberapa ya, cuma bahkan nggak cuma kurang mendetail ya tentang ini, tentang istilah-istilah di dunia auto detailing, tapi juga ada juga yang malah mohon maaf nih menyesatkan. Jadi malah nggak sesuai gitu loh. Jadi takutnya nanti malah membingungkan kalian semua ya. Oke, jadi langsung aja ya. Istilah-istilah dalam dunia auto detailing. Nah, kalau ngomong auto detailing yang pasti sebelum masuk ke proses poles dan detailing dan lain-lain, itu pastinya mobil kan dicuci dulu tuh ya. Pasti yang pertama dilakukan setelah serah terima ya, pasti dicuci dulu. Bahkan kadang cuci dulu sebelum serah terima gitu kan. Tapi kalau di Dava biasanya kita cuci setelah serah terima. Nah, dicuci sendiri. Kalian mungkin pernah dengar istilah three bucket system ya. Itu adalah cara cuci atau teknik cuci menggunakan 3 ember. Ya kan? 3 ember itu kalau kalian udah nonton video kita sebelumnya, itu 3 ember terdiri dari 2 untuk body ya dan 1 khusus buat kolong. Gitu. Nah, yang buat kolong khusus buat kolong. Gitu. Nah, yang buat kolong itu 1 khusus ya. Jadi supaya yang dari kolong itu baik dari cairan maupun dari lap ya, dari microfiber itu enggak ke body, enggak ke atas gitu. Karena ya mungkin kalian tahu juga di kolong itu banyak menyimpan seperti kerikil ya kan, noda-noda yang mungkin tajam. Nah, itu kalau misalnya disatuin embernya itu bisa merusak body dan kaca juga gitu. Jadi bisa baret gitu kan. Nah, lalu untuk body kenapa dibikin jadi 2 ember? Karena untuk body itu ada untuk shampoo-nya khusus 1 ember, 1 embernya lagi khusus buat ngebilas gitu. Jadi benar-benar mendetail ya cara cucinya gitu. Nah, itu three bucket system namanya gitu ya. Terus yang kedua, biasanya mungkin di dalam cakupan paket di auto detailing ya, di tempat-tempat auto detailing itu ada seringkali ditulis pre-wash ya, pre-wash dan hand wash. Kenapa washnya itu 2 kali? Pre-wash itu cuci ya, jadi jadi disiram dengan shampoo dulu ya, yang biasanya snow ya, yang kayak cuci salju gitu ya. Nah, itu disiram seluruh body ya kan. Habis itu dibilas, jadi sama sekali nggak nyentuh mobilnya gitu loh. Ya, itu pre-wash. Ya, supaya apa? Itu dilakukan. Itu biasanya supaya biasanya mobil-mobil yang udah lama nggak dicuci ya, supaya noda-noda yang mungkin kalau dilap atau diusap itu bisa ngebaret, ninggalin baret halus di body itu jadi enggak gitu loh. Jadi lebih aman. Jadi pre-wash dulu, habis itu selesai pre-wash, habis dibilas baru masuk ke hand wash yang manual gitu, secara manual. Jadi nyabunin bodinya, kacanya itu secara manual kayak gitu. Jadi lebih aman buat si body mobil kayak gitu. Dari apa? Dari baret pasti. Nah, lalu mungkin kalian juga dicuci sering dengar nge-wax misalnya ya.
cuci wax misalnya. Apa itu wax itu? Karena mohon maaf ya, maksudnya banyak kita terima dari pertanyaan dari customer juga ya, dari customer kita sendiri. Itu kalau misalnya ada mobil saya ada baretnya, kalau di wax hilang nggak sih? Ya di sini ini masalahnya. Jadi wax itu bukan produk ya, bukan cara ya. Nge-wax itu bukan produk, bukan cara yang ditujukan untuk menghilangkan noda maupun cacat atau lecet di bodi mobil gitu. Wax sifatnya adalah dia pelindung gitu. Jadi apa? Kalau misalnya mungkin baret terus di wax hilang, itu nggak hilang, itu ketutup ya. Itu ketutup. Jadi dia jadi nggak kelihatan karena ketutup. Tapi apabila dicuci misalnya terus luntur waxnya, ya baret itu masih akan tetap ada ya. Karena wax itu sifatnya dia bukan untuk membersihkan gitu sebenarnya. Pada dasarnya wax pada dasarnya adalah pelindung. Wax sealant itu adalah pelindung. Seperti itu ya. Jadi apabila baret mau dihilangin itu harus pakai compound ya. Compound yang oke. Nah, masuk ke detailing ya, level detailing ya sekarang ya. Sekarang setelah cuci ya tadi. Nah, kalau di detailing ya itu ada, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah baca istilah prep and decontamination ya. Prep dan dekontaminasi. Apa itu? Itu adalah proses yang dilakukan bisa berbarengan pada saat cuci ataupun setelah cuci. Ya, kalau di DAVA itu dilakukan berbarengan saat cuci seperti itu. Nah, proses prep dan decontamination ini apa? Prep dan decontamination ini adalah proses ini kebagi jadi dua ya. Proses prep dan decontamination ini terbagi jadi dua ya. Jadi yang pertama itu adalah mechanical decontamination ya, dekontaminasi mekanik. Yang kedua adalah chemical decontamination, dekontaminasi bahan-bahan kimia ya. Yang mana yang duluan mau dilakukan bebas ya. Yang jelas dua itu pasti dilakukan dalam mendetailing suatu mobil di awal biasanya itu. Kalau kalian lihat di paket ya, di paket tempat auto detailing itu pasti adanya di paling atas tuh. Di salah satu yang paling atas tuh, di paling awal maksudnya gitu. Nah, mechanical decontamination. Mechanical decontamination adalah pembersihan noda-noda yang timbul. Contohnya apa? Noda aspal, ya kan? Overspray, cat. Itu dibersihkan terlebih dahulu tuh. Ya, mau berbarengan saat cuci atau setelah cuci. Ya, itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, terus chemical decontamination. Pembersihan dekontaminasi dekontaminasi bahan-bahan kimia. Ya, itu apa? Itu biasanya pembersihan partikel besi. Ya, partikel besi yang sudah ngendap tuh. Itu biasanya disemprot dengan iron remover. Ya, itu dibersihkan. Terus mungkin kalau mobilnya pernah habis di wax gitu kan atau di sealant, itu juga di dekontaminasi, dibersihkan. Agar apa? Kok dibersihkan kalau di wax gitu kan? Kan teman-teman bingung. Nah, kalau ini dilakukan karena kita setelah proses dekontaminasi ini, mobil kan pasti akan dipoles tuh. Nah, kalau masih ada waxnya, wax kan lapisan tuh di atas lapisan varnish bodi mobil. Apabila dipoles, ya kita nggak berhadapan langsung. Kalau di mobilnya ada baret, itu akan sulit sekali untuk dihilangkan, lebih lama, jadi nggak efektif. Nah, itu dibersihkan dulu makanya. Dibersihkan dulu, dihilangin dulu, ibaratnya ditelanjangin dulu kasarnya. Jadi ketika detailer itu moles ya, itu berhadapan langsung dengan body ya, dengan cat atau dengan varnish bodi mobil gitu. Jadi lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu ya, jadi dua itu ya. Mechanical dan juga chemical decontamination saat proses prep ya. Dan juga pembersihan kerak-kerak itu di situ masuk dalam proses prep itu ya. Jadi biasanya emblem dicopot ya kalau di DAVA ya. Sorry, kalau misalnya di tempat lain kita nggak tahu, di DAVA emblem dicopot ya. Plat nomor pasti dicopot ya kan. Kecuali dia bahannya akrilik ya, itu malah rusak kadang kalau dicopot. Jadi yang pasti emblem dicopot. Kalau bukan akrilik, plat nomornya dicopot, itu dibersihkan semua kerak-keraknya gitu. Dan juga masuk ke dekontaminasi tadi, dua jenis tadi. Baru mobil boleh dipoles gitu. Lalu di detailing juga ada istilah paint correction ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya.
apalagi yang pernah detailing mobilnya, yang pernah mobilnya di detail. Nah, paint correction itu apa? Basically paint correction itu adalah poles, ya. Cuma lebih mendetail ya. Jadi bukan cuma sembarang poles asal poles kinclong gitu. Paint correction sendiri itu berarti mengkoreksi cat, ya kan? Mengkoreksi cat. Bukan ngecat ulang ya, bukan repaint, tapi correction, ya. Jadi cacat-cacat atau noda-noda atau ya kerusakan yang bisa dihilangkan dalam konteks detailing, dalam paint correction itu pasti dihilangkan, ya, dihilangkan saat proses paint correction. Nah, paint correction ini terbagi jadi 3 tahap, ya, 3 tahap, 3 stage, ya, secara umum ya. Yang pertama itu pasti proses cutting, tahap pertama, ya. Tahap pertama proses cutting itu untuk membersihkan noda-noda jamur yang ada di bodi dan juga baret-baret halus, ya, baret halus di mana kuku jari, ya, itu nggak masuk ke dalam garis baret, ya. Jadi dia masih halus. Nah, itu masih ya, bisa hilang. Nah, itu dihilangkan saat proses step 1, ya, saat proses cutting gitu. Ya. Itu proses cutting. Lalu setelah proses step 1 selesai, masuk ke tahap kedua, polishing. Polishing itu untuk apa? Untuk menghilangkan bekas-bekas yang tersisa dari proses step 1. Misalnya ada bekas swirl mark, ada marring, ya, itu bekas dari putaran pad, ya, ada buffer trail, ada hologram. Nah, itu dibersihkan saat proses polishing step 2, tahap kedua. Ya, itu dibersihkan semua dulu. Baru yang ketiga itu masuk ke proses finishing. Proses finishing itu apa? Proses finishing itu untuk naikin warna, untuk membuat mobilnya warnanya itu lebih gloss, lebih basah, lebih kilap lah, ya. Kalau putih lebih kilau, kayak gitu, lebih glowing. Nah, itu di step ketiga, ya. Nah, proses paint correction ini, ya, itu pasti mengikis varnish, ya. Seberapa banyaknya tergantung dari seberapa dalamnya baret-baret yang ada atau noda-noda yang ada, ya, di mobil tersebut. Apabila mau hilang, ya itu apabila kita bertanya seberapa banyak dikikisnya, ya tergantung dari cacat di mobil tersebut. Mau hilang semuanya atau tidak, dan juga apabila mau hilang semuanya, sedalam apa baret atau cacat yang ada di bodi tersebut, di bodi mobil tersebut, ya kan? Nah, itu paint correction, ya. Jadi paint correction basically adalah poles, cuma lebih mendetail, ya, lebih mendetail. Lalu ada juga namanya paint protection, ya. Ini beda dengan paint correction, dari namanya. Yang satu paint correction, yang ini paint protection, ya. Correction dan protection. Paint protection adalah pelindung, ya. Apa aja yang masuk ke dalam konteks paint protection? Yang pertama, misalnya contohnya wax yang tadi, ya. Wax itu masuknya paint protection, ya. Dia bukan untuk mengkoreksi, tapi dia untuk memprotek hasil dari yang sudah dikoreksi, seperti itu, ya. Sealant, polymer sealant misalnya, ya. Yang sekarang nanoceramik coating, ya, coating, ya. Itu semua adalah paint protection, ya. Termasuk PPF yang ada sekarang juga. Itu singkatan dari PPF sendiri adalah paint protection film. Dia sifatnya melindungi si bodi mobil, si cat bodi mobil, seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman sampai sini apa? Yang belum tahu mungkin jadi tahu, ya, jadi lebih paham, ya, kayak gitu. Nah, terus mungkin kalian juga kalau baca di paketan detailing mobil juga, di situ mungkin kadang tertera IPA wipe down, IPA wipe down gitu kan. Nah, itu IPA wipe down itu adalah proses yang dilakukan setelah paint correction sebelum paint protection gitu, di antara. Nah, itu fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa minyak, ya, yang mungkin ada dari obat-obat yang dipakai saat proses paint correction, ya kan? Kan paint correction tuh menggunakan compound tuh, ya.
Kadang compound itu ada yang bersifat oil based ya, jadi bahan dasarnya itu berminyak gitu. Nah, untuk membersihkan minyak tersebut ya, membersihkan minyak tersebut itu dengan IPA wipe down tersebut. Jadi IPA sendiri itu isinya adalah kandungannya adalah isopropyl alkohol ya, itu untuk membersihkan minyak gitu. Alkohol sendiri kan untuk membersihkan minyak gitu. Agar ketika dilakukan paint protection ya, si paint protection tersebut tidak melapisi minyak itu juga, minyaknya nggak keikut gitu loh ya. Jadi benar-benar melapisi si varnish mobil, si body mobil, si cat body mobil seperti itu.